Selamat siang, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Tamba dari kelas 2A24 dengan NPM 2105030273 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Kartika Silalahi, SSI, MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Adapun materinya tentang pembelajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus. Tahukah kamu apa itu anak yang berkebutuhan khusus? Atau pernahkah kamu melihat anak yang berkebutuhan khusus, baik di sekolah, di lingkungan kamu, atau dimanapun? Pernah kamu melihatnya? Pernahkah kamu berhadapan dengan mereka? Atau bahkan kamu pernah berinteraksi dengan mereka atau berkomunikasi? Mungkin di antara kalian ada yang pernah berkomunikasi dengan mereka dan mungkin juga tidak. Mungkin yang udah pernah berkomunikasi dengan mereka agak sedikit kesulitan gitu ya, bagaimana cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus. Oke, di sini saya akan memberitahu apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak lainnya yang seusianya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja yang termaksud anak berkebutuhan khusus, dan strategi pembelajarannya juga berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada siswa dengan hambatan penglihatan atau yang sering disebut dengan tunanetra. Kata tunanetra terdiri dari dua kata. Yang pertama kata tuna dan kata netra. Artinya tidak memiliki, tidak punya, atau rusak. Sedangkan kata netra berarti penglihatan. Jadi tunanetra itu adalah seseorang yang tidak dapat melihat atau yang sering kita dengar dengan buta. Oke, jika kamu nantinya menjumpai anak yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra, kamu bisa menggunakan beberapa bentuk pendekatan pendidikan, yaitu sistem taktil dalam membaca dan menulis dengan titik-titik. Bisa juga dengan menggunakan tongkat pemandu atau alat-alat elektronik lainnya. Yang kedua itu ada siswa dengan hambatan pendengaran yang sering disebut dengan tunarunggu. Tunarunggu adalah anak yang memiliki gangguan pada pendengaran secara umum, seperti terlambat dalam bahasa, komunikasi alternatif, sulit beraktualisasi, masalah suara, dan memiliki keterbatasan kata-kata. Sistem strategi pembelajaran bagi anak yang tunarunggu. Dalam proses pembelajaran anak tunarunggu memerlukan perhatian yang dikemukakan oleh Gunawan pada tahun 2016. Yang pertama, tidak mengajak anak untuk berbicara dengan melatar belakanginya. Yang kedua, anak ditempatkan paling depan sehingga dapat membaca artikulasi bibir guru. Yang ketiga, perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Yang keempat, dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Yang kelima, guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibir yang jelas agar anak tersebut dapat mengerti apa yang disampaikan gurunya. Yang ketiga ada siswa dengan hambatan intelektual atau disabilitas intelektual. Apa itu disabilitas intelektual?
Disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai dengan adanya keterbatasan keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia, yaitu berpengaruh kepada kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosialnya. Baiklah, di sini kita dapat menggunakan strategi pembelajarannya. Yang pertama itu adalah respond to intervention. Yang kedua, strategi pembelajaran kontekstual. Yang keempat, dukungan perilaku positif bagi si anak. Yang keempat ada siswa dengan hambatan fisik dan hambatan kesehatan. Apa itu siswa dengan hambatan fisik dan hambatan kesehatan? Adalah gangguan yang berhubungan secara medis yang membutuhkan layanan ekstensif dari kedokteran dan teknologi. Strategi yang dapat digunakan ialah yang pertama, pertimbangan ruang fisik. Yang kedua, mengetahui kekuatan dan kebutuhan anak. Yang ketiga, mencari anak dan memberi bantuan dengan aktivitas yang tidak mampu ia lakukan sendiri. Yang keempat, memastikan si anak tersebut aman. Yang ketujuh, memberikan pemahaman pada anak. Selanjutnya, lebih memahami perspektif anak. Dan gunakan peralatan untuk bermain agar si anak tidak jenuh. Yang kelima ada siswa dengan hambatan komunikasi. Apa itu siswa dengan hambatan komunikasi? Yaitu gangguan dengan ketidakmampuan individu untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan? Di sini saya akan menjelaskan ada 2 bidang bahasa kompetensi yang dibutuhkan si anak. Yang pertama, kemampuan atau keterampilan komunikasi interpersonal dasar. Yang kedua, kemahiran bahasa kognitif atau akademiknya. Dengan kata lain, anak harus berkomunikasi dengan orang lain secara sosial. Mereka membutuhkan lebih banyak keterampilan bahasa khusus yang dibutuhkan untuk sukses di sekolah. Yang keenam itu adalah siswa dengan hambatan emosi dan perilaku. Yang dimaksud dari itu ialah suatu kondisi yang menghilangkan satu atau lebih karakteristik berikut dalam jangka waktu yang lama dan pada tingkat tertentu yang berdampak buruk pada kinerja pendidikannya. Kita dapat menggunakan strategi pembelajarannya. Yang pertama, pendekatan biomedis. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Yang keempat, pendekatan pendidikan. Dan yang kelima, kita dapat menggunakan pendekatan ekologis. Selanjutnya di sini ada siswa dengan kesulitan belajar. Siswa dengan kesulitan belajar itu ialah suatu kondisi di mana anak mengalami kesulitan untuk memahami atau menerima pembelajaran yang disebabkan oleh gangguan saraf pusat. Strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan ialah yang pertama, memperdayakan sensori visual dilakukan dengan diskriminasi visual, urutan visual, memori visual, menyebutkan nama huruf. Yang kedua, memperdayakan sensori audition dapat dilakukan dengan diskriminasi auditori, irama, blending, memori auditory. Selanjutnya di sini ada siswa dengan hambatan perkembangan otak, yang di sini ditandai dengan adanya gangguan dan kesulitan penderita untuk berinteraksi sosial, berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal, serta adanya gangguan perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas. Di sini kita dapat menggunakan strategi pembelajarannya. Yang pertama, terapi
bicara, yang kedua terapi okupasi, yang ketiga terapi obat-obatan, selanjutnya ada terapi melalui makanan, atau dapat juga terapi dengan menggunakan musik. Selanjutnya di sini ada siswa dengan hambatan kurangnya konsentrasi pada anak saat belajar. Di sini kita dapat menggunakan strategi modifikasi alokasi waktu, yang kedua modifikasi isi atau materi, yang ketiga modifikasi proses belajar mengajarnya. Dan yang terakhir ada siswa dengan gifted and talent. Istilah berbakat secara tradisional telah digunakan untuk menyebut orang-orang dengan intelektual hadiah. Dan di sini saya menggunakannya di sini dengan cara yang sama. Biasanya anak ini faktor penyebabnya ialah keturunan ataupun lingkungannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengar.